Nah, salah satu tantangan besarnya di situ. Dia punya ilmu yang banyak, mudah. Tapi ketika ilmu itu mau ditransformasikan kepada siswa, tidak mudah. BPJS Kesehatan punya kartunya, Prof. Ya. Terus dia tidak tahu pakai untuk apa. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Bersama dengan partner saya yang sangat cantik, yaitu Kak Farah. Aduh kakak, hai mahasiswa Brosis. Kalau di sini kita mau dipanggilnya Brosis, bukan mahasiswa. Iya, Biar kelihatan lebih awet muda. betul, berkata berat terus. Nih, tamu kita Kak Farah kali ini 2 orang ya Kak Farah ya? Iya. Dan ini 2 sosok yang sangat menginspirasi sekali ya. Luar biasa sih. Luar mahasiswa. biasa. Dua-duanya adalah pakar di bidangnya lah. Pakar di bidangnya yang harus kita tanya-tanya hari Betul, ini ya. betul. Karena rugi banget mahasiswa kalau nggak nanya-nanya sama beliau-beliau ini. Iya, benar-benar. Selain mengatur jadwal beliau yang sangat-sangat sulit, Masis. Ini tuh kita sulitnya banget karena Iya. kepadatan jadwal beliau tuh benar-benar luar biasa. Betul. Jadi kita harus manfaatkan momen ini untuk banyak nanya sama beliau, Masis. Benar. Banyak diskusi dengan tokoh-tokoh ini ya. Kira-kira kita mau nanya apa sih, Masis? Kita akan menanyakan tentang kurikulum jaminan sosial. Kurikulum jaminan sosial, Iya. maksudnya gimana? Nah, jadi ini adalah sebuah kurikulum yang memang sudah ditetapkan oleh JSN yang akan diimplementasikan kepada para siswa gitu, supaya mereka bisa memahami tentang sosial. Oh, tapi jangan nanya saya. Iya sih, emang salah kalau nanya Masis kan, Iya. soalnya juga pasti Hanya sama. banyak yang tahu. Kalau gitu saya mau nanya sama ahlinya aja deh. Iya, baik. Siapa sih ahlinya yang kita maksud tersebut? Langsung saja kita sapa beliau-beliau ini. Ya, yang pertama adalah rektor dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang, Prof. Beliau adalah rektor saya. Wah. Sebagai alma mater. Oh, betul juga ya. Saya sudah pakai hijau karena alma mater UNJ adalah hijau. Oh, Gitu kan, Prof ya. Di sini Terima banyak. kasih, terima kasih Pak. Betul. Di sini banyak alumni yang juga. Alhamdulillah. Ya. Dan yang kedua ini sosok panutan kita juga nih. Ya. Luar biasa ya, dan cerita kisahnya itu menginspirasi sekali. Dulu saya podcast pertama dengan beliau. Oh gitu. Iya. Terus kesannya gimana? Wah, sangat luar biasa. Saya banyak dapat insight dari beliau. Oh gitu, insight. Iya, insight. Insight masuk gitu. Iya. Kita saja langsung Bapak Abdi Akbar, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan. Ini kalau seluruh data BPJS Brosis. kita pasti dia tahu. Iya, sekarang Namanya Brosis. Oh, aman. Asalnya Brosis. Oh, iya, Kalau Brosis selagi kondisi perut terpenuhi semua aman. Pak. sama paling ngantuk, Pak. Selamat sore, Pak. Kelihatannya harus dikurangi. Betul, Iya, betul, 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 Pak. Pak. Nanti saya mau ikut H2C, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua. Oke, boleh ya. Penting jangan matematik nanti pertanyaan. Oh, iya, betul, betul. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin Pak. bukan. Karena Mas pun juga nggak mungkin hanya itu. Pak. Betul, Pak, betul. Tapi kalau masalah orang hebat ya memang dua-duanya udah sangat hebat sih. Prof. aja ini salah satu profesor yang berprestasi sekali ya. Betul jadi direktur 2 periode ya, Prof? Iya. Jadi rektor. Betul, ya. Betul. Iya. Gimana nggak berprestasi? Kalau kita lihat kilas baliknya itu ternyata beliau berprestasi sejak zaman SD. Sejak zaman SD itu udah bisa terbaik ya Pak ya, bener ya. Betul, iya. SD, Betul, terus SMP, terus sampai kuliah ya. Kalau di kuliah Iya. dulu namanya bukan kuliah ya Prof ya, dulu universitasnya SM. Ikik ya? Ikik Jadi, Jakarta. oh, itu terserah. Nah, itu udah menjadi kumlot jadi Iya. menjabat 2 periode sebagai rektor Betul. Adirum kita juga ini dari dulu dari zaman kita BPJS Kesehatan, Dut Askes ya dulu. Dari zaman Dut Askes, loh sampai sekarang bisa sampai posisi direktur loh, luar biasa loh. Luar biasa. Benar-benar sudah benar dari seperti kita Iya, ya, dan ya, kita dari staff. sudah membaktikan hidupnya untuk BPJS Kesehatan. Dut Askes ya, dulu sampai BPJS Terus Kesehatan. dapat ide dari mana? Ya. Luar biasa. Tapi Pak, saya hebat-hebatnya mereka berdua, ada yang lebih hebat lagi. Teman saya 2 bulan udah haji, Pak. Dua bulan udah haji ya. Saya bangga sih namanya sebenarnya. Nah, sebelum kita mulai ke bahasanya nih, ada cuplikan video Oh, iya. ini tentang jaminan sosial dan ternyata kemarin kita sudah main ke SMA Negeri 61 Jakarta. Oh iya. Dan ternyata sudah diimplementasikan di sana ya. Luar Salah biasa. satu sekolah terbaik di Jakarta Timur. Oh iya iya iya. Sekarang satu. Dekat rumah saya, Bro. Oh. Apakah ada dekat ya? Baik, ini berikut cuplikan. Masuknya BPJS Kesehatan atau BPJS ya ke program P5
terutama dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Bagi saya sangat positif sekali, di mana anak-anak sekarang harus tahu sebenarnya sih, harus tahu manfaat dari BPJS itu dan apa saja yang ada di BPJS. Menurut saya penting sekali kegiatan ini dipelajari oleh anak-anak, terutama sejak dini mereka dikenalkan dengan BPJS Kesehatan, sehingga mereka tahu nantinya ke depannya ketika mereka nanti sudah mulai bekerja, apa sih langkah-langkah mereka untuk jaminan sosial mereka dan keluarga mereka. Dan juga mereka juga bisa mengajak keluarga mereka untuk mengikuti program-program dari jaminan sosial. Kalau menurut saya seharusnya ini adalah menjadi sebuah program nasional, sehingga seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pelajar dan para generasi yang akan datang ini lebih tahu, sehingga jaminan sosial yang mereka dapatkan, pengetahuan yang mereka dapatkan, mudah-mudahan bisa berkembang di masa yang akan datang, karena dengan pengetahuan mereka yang dari awal. Nah, kalau untuk ilmu yang baru aku dapat, karena sebelumnya aku juga belum tahu apa itu jaminan sosial, setelah masuk jaminan sosial ke SMA Negeri 61 Jakarta ini, aku jadi tahu apa jaminan sosial dan BPJS Kesehatan pastinya. Kalau menurut aku sendiri, sebelumnya aku ngira kalau misalnya tuh muatan pembelajarannya itu bakal susah banget kita pelajarin, bakal kita dapatkan dan kita implementasikan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh guru-guru, bagaimana cara mereka menerangkan ke kita dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya, itu ternyata cukup lumayan mudah. Kalau menurut aku ini sangat perlu untuk disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak SMA kayak kita. Agar mereka semua bisa mempelajari, bisa mengimplementasikan juga kepada keluarga, masyarakat, teman-teman, bahkan sampai nanti kalau misalnya dia sudah besar, jadi dia tahu apa itu fungsi BPJS dan lain sebagainya seperti itu. BPJS Kesehatan. Oke, jadi ternyata implementasi sudah berjalan dari SMA 61 dan terlihat sekali para siswa itu excited sekali ya. Iya, benar banget Mas. Sekarang ternyata ini something new buat mereka, dan hebatnya anak-anak sekarang ini mendapatkan sesuatu hal yang baru itu dia nggak langsung give up, tapi benar-benar digeluti banget ya Mas. Ya, kalau kemarin Mas langsung datang ke SMA 61, iya. Seru ya? Mereka langsung excited sekali dan terlihat senang sekali karena bisa mereka tuh mempelajari hal yang baru tapi tentang muatan jaminan sosial kesehatan gitu. Nah, ini menurut Prof. Maridin sendiri nih, Prof, tadi setelah melihat cuplikannya itu, bagaimana pandangan Prof sendiri terkait implementasi jaminan sosial di Indonesia nih, Prof? Ya, karena saya terlibat dari awal ya di dalam penyusunan kurikulum jaminan sosial, ini dilatar belakangi bahwa memang masih rendahnya literasi tentang jaminan sosial pada kalangan pelajar, terutama ya pelajar-pelajar menengah atas khususnya. Nah, maka ini perlu sekali upaya peningkatan literasi pada pelajar SMA, terutama SMA, Aliyah, SMK, kira-kira saat itu begitu. Nah, kenapa ini penting? Karena memang kita tahu bahwa sumber daya manusia itu adalah hal yang paling utama untuk kemajuan bangsa. Betul. Apalagi untuk mencapai Indonesia Emas gitu kan. Dan salah satu faktor penentu keunggulan sumber daya manusia itu kan kesehatan. Nah, oleh karena itu maka persoalan kesehatan ini menjadi sesuatu yang penting, dan ini juga harus disadari oleh kaum muda, para pelajar. Mereka harus merasakan pentingnya kesehatan. Nah, ketika merasakan pentingnya kesehatan, maka kemudian bagaimana caranya, gitu kan, supaya tetap menjaga kesehatan. Nah, ini juga diarahkan agar siswa ini paham upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan dan mencari upaya-upaya agar kesehatannya terjamin. Nah, bagaimana kesehatannya terjamin? Maka ada upaya-upaya di situ yang dilakukan oleh negara. Nah, negara ini kemudian hadir bagaimana memberikan jaminan sosial, terutama dalam jaminan kesehatan. Nah, kemudian hal ini bukan hanya menjadi sasaran orang tua saja, tapi anak-anak juga paham. Sehingga kemudian ketika dia kerja, maka otomatis ataupun sebelum kerja dia punya kesadaran untuk pentingnya jaminan kesehatan.
Nah, jadi penting sekali gitu. Betul. Sehingga kemudian ketika dia punya pendapatan sendiri, maka dia tidak akan ragu. Betul. Iya. Kalaupun belum kerja, kalau bisa dia itu minta ke orang tuanya, ayah, bapak, ibu, semuanya gitu, supaya jaminan kesehatan ini menjadi sesuatu yang penting bagi keluarganya. Bisa mengingatkan ke anggota keluarganya. Nah, saya kira begitu. Berarti dimulai dari tahap siswa itu ya. Iya. Dan karena itulah maka ini penting muatan jaminan sosial terutama kesehatan ini dimasukkan dalam kurikulum persekolahan. Kurikulum persekolahan memang tidak menjadi mata pelajaran sendiri, tetapi hanya menjadi muatan. Tapi menjadi muatan ini justru strategi. Kenapa? Sedikit, kecil, tapi menarik. Nah, bagaimana caranya ini? Kecil, tapi penting dan menarik. Small but beautiful. Ya, seperti itu. Itu Shakespeare ya. Dan Prof sendiri sebagai salah satu tim ahli ya dalam penyusunan itu proses penyusunannya gimana, Prof? Jadi kalau melihat penyusunannya dari awal itu kan ada brainstorming ya, ada seminar-seminar, mengumpulkan pemikiran-pemikiran dari berbagai ahli, dari berbagai pihak untuk mengkonstruksi konten apa, materi apa, atau buatan apa yang penting. Lalu kemudian hasil kumpulan itu disusunlah dalam bentuk silabus. Silabus ini nanti mau dimasukkan ke materi apa, ke mata pelajaran apa. Nah, salah satunya kan mata pelajaran yang memang bidang kalian kami, pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Walaupun bisa juga masuk ke yang lain, ke biologi, misalnya ke yang lain-lain itu bisa juga. Bisa kemana-mana aja. Iya, kalau muatan bisa kemana-mana. Jaminan sosial kan kemana-mana. Iya, betul. Jadi bisa kemana-mana. Tapi kebetulan waktu itu kami diskusinya di PPKN. Nah, ketika silabus itu sudah jadi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat konten-konten. Karena salah satunya dalam kurikulum itu kan ada tujuan, ada materi, ada metode, dan ada penilaian. Maka yang penting juga adalah bagaimana materinya, kontennya supaya menarik bagi siswa. Nah, salah satu tantangan besarnya di situ. Bagaimana mengkonstruksi orang mengetahui sesuatu itu mudah. Dia punya ilmu yang banyak mudah. Tapi ketika ilmu itu mau ditransformasikan kepada siswa tidak mudah. Tantangan terbesarnya berarti bagaimana mengkonstruksi, mengorganisir materi yang pas untuk bisa ditransformasikan kepada pelajar. Pelajar, apalagi kalau SD ya, itu susah. Iya, belajar itu tak mudah, apalagi mengajar. Iya kan? Kalau belajar tantangannya males. Iya. Kalau mengajar. Kalau mengajar 2 kali. Dua kali. Kalau malas belajarnya lo baru kasih tahu ya. Tertarik nih, kalau bener banget nih Prof. Kalau kata Pak Diru kan, apalagi mengajarnya. Kalau kita lihat, mungkin kalau di sekolahan itu kan Prof, guru matematika diajar oleh lulusan MIPA. Ya. Guru ini diajar olahraga diajar oleh lulusan olahraga. Bagaimana dengan mereka yang mengajar untuk materi ini? Apakah kan nggak mungkin dong lulusan dari BPJS Kesehatan mengajar misalnya seperti itu? Itu menjadi tantangan tersendiri juga dong ya. Saya kira iya. Tetapi kan bagi guru ini ya, walaupun dia bukan bidang keahliannya, sepanjang dia punya bekal pengetahuan tentang itu, dia bisa mengkonstruksi dan bisa dia mentransformasikan. Biasanya begitu. Kalau yang guru profesional, dia pandai mengemas. Karena guru ini kata kuncinya adalah packaging, mengemas sebuah materi menjadi bahan yang menarik untuk bisa ditransformasikan. Bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi yang paling utama adalah menjadi nilai. Itulah afektif. Lalu kemudian menjadi perilaku, itulah psikomotor. Itu kan kalau guru ke sana. Jadi tidak sekedar transfer knowledge, tapi juga menjadi nilai. Bukan kognitif aja ya. Iya, hanya kognitif saja. Makanya nanti di BPJS ini juga bagaimana supaya siswa itu tidak sekedar tahu. Kalau kita dengar tadi kata Bapak Guru kan jadi tahu, tidak sekedar tahu, tapi menjadi sikap
sikap ya. Jadi kebutuhan Behavior-nya berakhir kemudian menjadi berubah. behavior, menjadi perilaku. Perilakunya itu. Itu harapan. Sulit masih Nah. jadi guru itu pantesan masih nggak bisa jadi Belum bisa sampai karena sulit. harus sampai pada tahap behavior. Nah, buat Pak Dirut sendiri nih Pak, ini kan kita tahu bahwa dalam pelaksanaan program ini kan kolaborasi terjadi ya dengan berbagai stakeholder, BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Bisa diceritakan nggak Pak, urgensi muatan Jaminan ini seperti apa urgensinya? Ya, menyambung Prof tadi, jadi Prof sudah sampai tadi menggunakan literasi ya. Tugas BPJS Kesehatan salah satunya itu bukan hanya menyampaikan bahwa Anda, masyarakat Indonesia punya jaminan, dikasih kartu, itu belum cukup ya. Sesungguhnya yang jauh lebih penting dari itu adalah memastikan mereka mengerti tentang jaminan itu apa sih sebenarnya. Pertama, urgensinya kenapa jaminan sosial penting. Yang kedua, bukan sekedar penting, kita lihat tadi di SMA 61 ya, diajari bagaimana cara menggunakannya, bagaimana mengakses layanan kesehatan. Bayangkanlah kalau orang punya BPJS Kesehatan punya kartunya, Prof, terus dia tidak tahu pakai untuk apa. Kan gitu ya. Jadi sesungguhnya ini menjadi isu penting yang harus kita kedepankan. Kalau bicara urgensi awal, jadi ada studi yang dilakukan oleh OJK. OJK ini bikin studi 2022. Kita bicara tentang literasi asuransi, ini kan sebenarnya model penjaminan kesehatan. Jadi literasi asuransi dibandingkan dengan literasi perbankan itu memang jauh lebih rendah. Kalau kita literasinya, itu angka literasinya itu sampai 30% dibanding literasi perbankan yang hampir 50%. Tinggi ya. Sementara kalau kita bicara inklusinya, kalau literasi dulu, jadi orang tahu tentang sebuah program, kemudian dia inklusi, dia masuk. Itu bahkan jauh lebih kecil lagi. Dari 30% tinggal 16% kalau inklusi. Artinya apa? Ada bagian penting dari masyarakat yang perlu diberikan edukasi. Penting loh jaminan ini. Betul. Kalau ada sesuatu apa yang terjadi gitu, seperti itulah kira-kira. Dan kemudian yang kedua kita berpikir kenapa orang harus memikirkan jaminan kesehatan ketika dia terkena risiko itu? Kenapa kita tidak memberikannya sejak awal-awal, sejak sangat dini gitu? Sehingga ini bukan yang terjadi kemudian kita paham seperti itu ya. Tapi kita berikan even ketika memang ya masih usia muda gitu ya. Kenapa kemudian kita ajari, kita minta, kita kerjasama dengan kolaborasi dengan terutama dengan makan pendidikan Prof. Itu kita minta untuk memberikan advice ke kita bagaimana caranya mendaratkan itu ke lingkungan yang jauh lebih mudah. Coba di SMA dulu ya. Ke depan kita kan akan jauh lebih advance lagi. Sebenarnya intinya itu. Bayangkan juga kalau misalnya anak-anak muda ini yang makin paham, bisa jadi mereka jadi agent juga untuk orang tuanya sesungguhnya. Kalau tidak langsung jadi agent juga ya. Tadi yang Prof sampaikan, mereka yang meminta ke orang tuanya, mereka menyampaikan yang kelihatannya bahasa komunikasi dalam rumah. Instead of bahasa orang menyampaikan perlindungan mungkin lebih dekat. Anaknya minta ke orang tuanya, nah begitu loh caranya. Jadi lebih efektif ya. Seperti itulah kira-kira. Itu gambaran besar. Tapi mengenai implementasi ini, apakah ini juga merupakan bagian dari Impres nomor 1 tahun 2002? Ya, Impres nomor 1 itu melibatkan banyak sekali ya. Impres nomor 1 itu tentang bagaimana pelibatan kementerian lembaga dalam menggiatkan jaminan kesehatan nasional. Optimalisasi jaminan kesehatan nasional. Kementerian Pendidikan itu menjadi tulang punggung juga di situ. Kenapa? Karena di situlah sesungguhnya literasi utama itu dimulai kan gitu. Yang memberikan cara-cara supaya lebih masuk, lebih dapat sense-nya, bagaimana formula yang paling tepat untuk anak didik seperti apa. Model Belina ini kan agak berbeda ya, Prof. Dia lebih ya mungkin Prof jelaskan seperti apa. Jadi lebih mudah untuk anak didik itu karena dia lebih praktis. Ya, kemudian lebih banyak role play mungkin seperti itu, Prof. Seperti itu kira-kira. Dan kan kalau tadi kan memang masih sangat minim berarti ya literasi terkait pemahaman khususnya asuransi sejauh mana sih Pak harapannya nih Pak sejauh mana implementasi muatan ini kira-kira bisa berperan dalam mengcover itu? Saya kira kalau harapan kita peran ini besar sekali ya Prof, karena segala sesuatunya pasti mulai dari literasi ya Prof. Karena dia tahu kemudian dia setelah itu kan menjadi sikap hidup dia, sikap hidup itu yang membentuk dia berperilaku atau bereaksi terhadap situasi.
Kalau dia merasa ini penting, itu menjadi bagian penting dalam sudut pandang dia, kemudian dia akan bilang apa yang harus dilakukan karena itu. Kemudian dia akan berperan aktif dalam IKN ini, seperti Prof sampaikan tadi. Kognitif, afektif, psikomotor. Ya, jadi pada akhir sampai bisa seperti tadi Pak Dul sampaikan, di keluarga itu kan nanti akan semuanya akan memahaminya gitu ya. Komunikasi dapur, sumur, apa Prof? Agak sulit Pak. Mudah lagi sebenarnya. Jadi komunikasi dalam rumah tangga itu yang membuat tidak ada barrier-barrier. Jadi bisa bertanya apapun yang ada di kepalanya, apa yang ingin dia tanyakan itu jauh lebih cair. Tapi memang menarik ya, langsung menyasarnya itu kepada bagian dari kurikulum pendidikan ya. Itu sangat, maksudnya bisa menyasarnya itu kalau kita mungkin kalau saya melihatnya, saya berpikirnya kalau kita menyasarnya ke masyarakat umum, dia belum tentu kalau di sekolah itu kan akan banyak stakeholder di lingkungannya dan berkelanjutannya itu kalau sudah menjadi kurikulum itu pasti berkelanjutan karena dipelihara oleh program. Kalau di masyarakat kan tergantung yang melaksanakan, kadang-kadang angin-anginan. Tapi kalau di sekolah kalau sudah menjadi program itu dilaksanakan. Kan ada evaluasi dari ada evaluasinya seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah menjadi kurikulum kan ada tujuan, ada materi, ada metodologi, ada penilaian atau evaluasi. Dari evaluasi kita melihat bagaimana tujuannya tercapai apa tidak. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan, harapannya begitu. Oh, ini harapan Prof sampai pada akhirnya ke evaluasinya pun bisa. Karena memang adik-adik ini dituntut harus memahami, harus mengerti dan harus berperilaku ya. Betul, kan ujungnya kan behavior. Nah, behavior itu kan kita bisa lihat juga bagaimana behavior mereka di keluarga itu. Karena kan kita ingin mereka menjadi agen, menjadi duta kan. Ketika sudah melaksanakan itu kita cek benar apa tidak sudah terlaksana apa tidak. Itu bagus sekali itu saya kira. Sama seperti kalau tadi di video itu ya, bagian itu ada satu siswa dia menceritakan bahwa dia menjadi agen Prof. Jadi di lingkungan RT-nya dia orang tanya ke dia. Dia yang mendownloadkan mobile JKR. Itu ada di situ Mbak. Terus ada juga yang mereka tadi ceritakan bahwa mereka itu bercerita bahwa pada saat dia sakit, dia nggak harus nunggu orang tuanya untuk membawa dia ke klinik atau ke puskesmas, karena mereka sudah tahu prosedurnya harus apa sih. Oh, yang penting dia punya etika, dia bisa berobat. Jadi itu benar-benar menurut saya sih, wow, luar biasa. Luar biasa. Bukan hanya menjadi pemantik, tapi benar-benar dia menjadi agen. Nah, di masyarakatnya dia bisa bantu masyarakat, menjadi penghubung dan sebagainya, itu luar biasa. Padahal dia hanya mendownloadkan, tapi impactful banget. Yang paling penting di situ adalah kepentingan jangka panjangnya. Betul. Ya, karena ini kan anak-anak muda yang kemudian nanti akan menjadi bawaan selanjutnya. Betul. Bayangkanlah kalau kemudian mereka menjadi benar-benar dia jadi kepala keluarganya, dia akan punya merasa tanggung jawab itu. Apa yang kita lakukan ini sesungguhnya bukan hanya untuk saat ini, tapi jangka panjang. Tidak hanya kepala keluarga, kalau dia jadi kepala perusahaan, maka kebiasaan perusahaan luar biasa. Kalau agen yang dari sekolah itu sudah terbentuk, luar biasa. Kalau jadi pimpinan perusahaan, jadi direktur utama BPJS. Menurut Prof sendiri, bagaimana efektivitas modul ini nih dalam meningkatkan pemahaman literasi dan akhirnya berubah efeknya gitu, menciptakan behavior. Secara efektivitasnya akan efektif? Kalau mencermati respon dari guru-guru tadi yang termasuk anak, itu jelas itu ada impact-nya, ada pengaruh ya, ada pengaruh dari implementasi atau modul atau proses yang sudah dilakukan tadi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, sebagai bagian dari assessment yang lebih mendalam, ini kita harus evaluasi lebih mendalam. Tidak sekedar pada pengakuan. Kalau tadi kan pengakuannya, klien, jadi kita bisa evaluasi lebih dalam, bisa assess lebih dalam. Gitu. Saya kira itu harus dilakukan. Tapi saya izin ikut bertanya ya. Saya nggak apa-apa. Ini bisa berpindah saya kira ini masalah metodologi ya.
Kalau kita perhatikan membahasakan jaminan sosial ke orang tua, membahasakan ke anak muda kan mungkin mendaratkannya nggak berbeda ya Prof. Dibanding juga di suasana yang mereka pahami di POV-nya, point of view-nya, anak-anak ini kan berbeda Prof. Saya kira kita mungkin harus pikirkan ke depan juga ya Prof. Apakah cara kita mendeliver itu sesuai dengan apa yang anak-anak SMA sekarang itu suka, Prof, seperti itu ya. Fun, mereka juga dapat problemnya, tapi dapat nuansa menyenangkannya ketika itu. Betul. Karena kalau ini jadi sekedar pelajari ini nanti kita evaluasi mungkin agak ribet ya. Betul. Jadi kan begini, orang bisa memahami sesuatu itu menjadi pengetahuan dan pengetahuan bermakna. Ada berbagai saluran, ada melalui pendengaran, ada melalui penglihatan. Ada yang dua-duanya, audio visual. Sekarang ini kecenderungan anak-anak milenial kan melalui visual. Baca dia agak susah, dia suka. Menonton dan mendengar ya. Dan proses-proses interaktif itu lebih senang. Nah itu dia. Lebih senang. Dengan suasana lebih akrab. Oleh karena itu memang nanti di dalam proses implementasi atau pembelajarannya mereka harus terlibat. Nah, itu dia. Harus terlibat. Kecil tapi bermakna. Small but still. Sesuai dengan ini sekarang apa siswa aktif belajar Pak? CBSA. Sebenarnya pulang sekarang. Saya pulang. Sejak saya udah ada. Sudah. Sejak tahun 70 akhir sudah ada. Cara belajar siswa ya. Coba pelotinnya tahun 80-an. Iya. Poni itu. Oh iya, dan mungkin karena ditunjang sekarang teknologi semakin canggih, jadi lebih mengemas cara belajar siswa itu lebih fun, lebih menyenangkan ya. Yang penting tetap program JKN ini bisa sampai. Betul, pesan-pesannya. Betul. Utamanya sekarang kan program JKN itu udah 10 tahun ya Kak Farah ya? Iya, benar Udah banget. 10 tahun nih. Iya. Dan bisa dikatakan capaiannya sudah sangat banyak sekali ya program JKN ini. Nah ini untuk Pak Drum sendiri nih. Apa benar Pak, manfaatan itu sekarang tuh mencapai 1,7 juta pelayanan ya? Saya kira Prof, nanti ini konten-konten penting juga yang perlu siswa-siswa ini tahu. Supaya ini kan memberikan proof ya. Mereka kan tidak bisa sekedar diceritakan begini. Fakta-fakta mereka kan makin kritis ya Prof. Mereka kan bertanya, faktanya mana? Hal-hal objektif yang bisa kita lihat mana sebagai bagian dari literasi juga ke pendengar dan pemirsa ini. Sobat podcast. Sobat podcast semuanya gitu. Jadi sekarang kita posisi akhir Desember 2023 saja Prof, kita hampir 96% penduduk Indonesia tercover. Jadi kalau kita katakanlah 270, sekarang ada 260-an pada saat 2023, sekarang udah 98% per posisi hari ini gitu ya. Artinya apa Prof? Ini sebuah capaian yang luar biasa. Cita-cita awal negara ini dilahirkan sebenarnya kan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan. Itu bagian awal kenapa negara ini dibentuk. Dan hari ini terlihat bahwa orang sekarang sudah punya coverage BPJS Kesehatan. Nah itu yang harus disampaikan. Mereka ya buktinya loh. Kemudian apakah sekedar punya kartu? Oh belum cukup itu. Harus kita buktikan bahwa ini terutilize dengan bagus. Sekarang pemanfaatan yang proses tadi bilang satu hari kalender ya 365 hari setahun. Itu orang yang memanfaatkan JKN berdasarkan database kami karena kita online kebaca berdasarkan surat eligibilitas yang keluar itu 1,7 juta pemanfaatan. Wow. Berarti benar 1,7 juta itu sebanyak itu. Jadi satu hari ini kalau mati lampu satu hari ada orang 1,7 juta orang Indonesia akan protes. Saya harus berobat. Jadi bisa dibayangkan ini betapa vitalnya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan fasilitas kesehatan bekerja sama, KTP yang sebulan cuma 16.000 sekarang, paspor 23.000, hampir 30.000 malah. Kemudian rumah sakit dulu 1.300, sekarang 3.000 lebih Bro. Jadi itu sepanjang Indonesia merdeka 1945 sampai 2014-2015 itu jumlah rumah sakit dibanding pertumbuhan 2015 ke belakang, juga sangat belakang itu. Saking luasnya kemudian jangkauannya. Kenapa? Karena demand kan tumbuh. Orang sekarang
pakai kartu mau berobat sekarang. Kalau tidak siap supply saya tempat orang berobat, maka akan keteteran. Makanya sekarang tumbuh banyak sekali. Ya. Nah ini kalau kita selalu bilang ini multiplier effect. Iya. Bukan hanya main di sini, tapi banyak sekali yang kena. Industri, kenapa? Makin banyak orang ekonomi tumbuh, penjual telur sekarang ada banyak penjualannya kan. Kan kalau makan di rumah sakit itu telur, oh ada telurnya. Termasuk penjual risol, tukang parkir depan rumah sakit, dapat. Jadi kalau kita bicara tentang manfaat, saya kira fakta-fakta yang ada kalau disampaikan dengan baik oleh pendidik kita dengan cara yang baik, dengan mereka menyampaikan, ayo suruh browsing sendiri biar mereka merasakan. Kemudian coba role bagaimana kalau ada dasar seperti itu kan jauh lebih menarik saya kira ya. Betul. Nah dari saya sampaikan tadi oleh Pak Dirumi, kita merasakan bahwa luar biasa ya program CKI ini memberikan manfaat ya. Dari mulai pemanfaatannya, dari mulai efek multipliernya gitu ya, sampai semua bisa merasakan efeknya yang luar biasa efeknya itu. Nah, menurut Profesor Komarudin sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirumi, tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan muatan Jepus ini di sekolah? Tantangannya ya. Kalau di sekolah tantangan utama itu adalah kemampuan literasi dari pimpinan sekolah itu sendiri. Ya. Kalau pimpinan dan gurunya itu dia punya literasi tentang jaminan sosial, maka dia welcome terbuka. Dan kemudian dia akan mendukung mensukseskan program implementasi ini. Tapi kalau dia nggak punya komitmen, apalagi tidak punya kesadaran kebangsaan bahwa masa depan bangsa itu ditentukan oleh anak muda yang sekarang, maka dia sulit mendukung. Itu tantangan utamanya. Nah, tantangan kedua itu packaging tadi, konten dan sebagainya. Maka ini harus dipilih yang mutiara-mutiara. Jadi mungkin tidak hanya satu sekolah, tapi beberapa sekolah, dan nanti kedepannya bagaimana menjadi kebijakan nasional dari pilotnya di beberapa sekolah menjadi kebijakan nasional kerjasama dengan pusat kurikulum. Itu nasional dan luar biasa itu saya kira. Jadi tantangan struktural dan kultural akan bisa diatasi. Jadi kita mulai 1, 2, 3. Menurut Prof sendiri sebenarnya walaupun ini hanya berupa pilot projectnya dari satu, ini sangat-sangat memungkinkan ya kalau itu akan kita nasionalkan. Ya memang itu cita-citanya. Diskusi awal begitu. Itu memang semua orang. Kalau sampai kita berpikir sampai level kurikulum ya, dari yang masuk kurikulum semua orang nanti lepas dari pendidikan menengah bahkan sampai dasar itu udah paham terkait awareness jaminan sosial. Sebenarnya di situ mau. Dan memang akan dinasionalkan gitu Pak. Itu yakin ya Pak, kita yakin banget gitu. Yakin, harus yakin lah. Ya, memang harus mulai kita sebelumnya negara-negara lain yang mengimplementasikan hal seperti ini, memasukkan jaminan sosialnya ke dalam kurikulum pendidikan. Ya, ini menarik ya. Jadi kita pernah membuat survei sederhana. Kita coba lihat apakah ada contoh-contoh di luar sana. Kalau di USA memang di 12 level pendidikan itu ada. Ada. Kalau yang semua karena jaminan sosial itu mereka harus tahu di semua level pendidikan 12 level. Kemudian di ada satu negara berkembang Uruguay. Kalau di sana memang mereka masukkan itu kalau saya tidak salah bukan 12 level pendidikan, tapi berapa tahun pendidikan harus punya terkait dengan jaminan sosial ini. Dan itu secara signifikan meningkatkan level literasi jaminan sosial. Dan ujungnya nanti itu tadi ke inklusivitas, kemudian mereka yang berjuang supaya jaminan sosial itu satu. Itu berarti yang dikejar oleh kita ya. Jadi kita awali dengan SMA terlebih dahulu, SMA sudah selesai, kemudian lagi ya Pak ya? SMP, SD gitu ya. Kalau orang lain bisa, kenapa enggak? Apalagi capaian kita sudah lebih besar dari negara tetangga ya Pak ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, tujuan utama DKN itu kan bukan sekedar memberikan jaminan saja, tapi memberikan literasi bahwa Anda sudah punya jaminan. Bayangkanlah kalau kita orang punya jaminannya, tapi dia tidak tahu pakainya karena itu kebetulan cuma anaknya dan seorang pegawai negeri.
istrinya dari seorang pegawai negeri, berapa banyak itu yang dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Iya, tapi tidak memanfaatkan. Itu hal bingung sepele yang sebenarnya sekaligus memberikan pengetahuan dan memberikan kejelasan seperti apa sebenarnya. Kalau kita bicara juga ekspektasi, jangan sampai dia berharap terlalu berlebihan gini loh. Begini keluhan nanti jadinya. Oh, saya bisa dijamin kok nanti saya bisa ada pijit-pijit di rumah. Atau tiba-tiba karena kalau ekspektasi tinggi, berharapnya luar negeri ditanggung. Jadi kalau lingkup dan tahu nggak? Tahu lah. Karena ini kita harus menjaga ekspektasi. Kita bilang ada DKN, semua ditanggung. Dalam hatinya semua ditanggung. Saya mau potong rambut ditanggung. Mau benerin rumah ditanggung. Ada plastik ditanggung. Rumah makan kadang sebelah tapi ditanggung. Kita memberikan pemahaman sekaligus memang tadi yang prosedur yang disampaikan. Bagaimana caranya? Bagaimana akses dengan pelayanan yang Betul. Jadi adil ya Pak, kita tidak hanya meminta masyarakat aware untuk memiliki program JKN, tetapi bagaimana cara menggunakannya, cara memanfaatkan. Apa saja yang di cover. Jadi paham benar, paham sampai benar mereka itu sudah tahu harus bagaimana gitu. Kadang-kadang kan tahunya di akhir. Dan yang paling utama menurut saya persoalan penggunaan, terus batas-batas. Ini kan kadang di wilayah ini kegaduhan. Itu dia. Kadang keluhan gara-gara tidak tahu. Iya. Karena tidak tahu atau ekspektasi. Makanya itu tadi batasnya harus tahu. Nah ini penting nih kemasan kesana memberikan literasi pemahaman kepada semua. Saya kira begitu. Tapi kalau Prof sendiri nih, Prof Modern sendiri, pernah nggak mungkin punya pengalaman atau kisah inspiratif berhubungan dengan pakai BPJS lah, mungkin Profnya sekeluarga atau gimana? Kalau saya sendiri seringkali tidak pakai. Artinya Prof sehat. Saya memang tidak pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya nampak terus. Ya, pengalaman penggunaan BPJS itu istri saya ketika melahirkan anak pertama. Kemudian ketika anak saya yang kedua belum lama ini di rumah sakit Persahabatan menggunakan BPJS sangat luar biasa ya. Ketika tahu ya mungkin kan saya rektor ya. Tapi saya yakin sekarang kan mudah cepat setara siapapun dia. Jadi saya yakin itu. Selalu mengikuti prosedur dan walaupun itu sekitar anak saya kan ada gangguan kerja. Iya. Jadi dia kalau malam suka ada masalah. Seringnya jam 12:30, jam 1 saya bawa ke UGD itu. Tapi dengan pelayanan luar biasa. Ya awalnya memang mereka juga nggak tahu kan. Ya pokoknya dilayani dengan baik lah. Tapi setelah 5 kali, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi aja. Setelah dicuekin saya sendiri. Ada ternyata faktor kecemasan. Jadi ya alhamdulillah kami juga nggak repot-repot dengan BPJS itu nggak ada. Alhamdulillah. Berarti Prof dan keluarga selalu sehat. Amin. Kalaupun ternyata ada sesuatu yang kita tidak inginkan itu terjadi, ada BPJS. Iya. Pastikan kepesertaannya aktif yang penting. Paling tidak saya kan juga menyediakan untuk istri anak-anak. Kalau saya sehat terus gitu. Sumbangsi Prof yang luar biasa. Ini ya edukasi. Teredukasilah masyarakat dari berbagai usia ya. Ini kalau bahasa agamanya amal jariah. Wah, Masya Allah. Karena ilmu yang bermanfaat ini lah. Soleh. Ini katanya soleh. Mas saya namanya soleh. Prof, kembali lagi. Kira-kira apa sih Prof? Ada nggak pesan-pesan untuk tenaga pendidik ataupun peserta didik maupun orang tua terkait tentang pentingnya pemahaman mereka untuk dalam mengimplementasi muatan jaminan sosial ini, Prof? Ya kalau pesan saya kepada guru-guru
saya berharap guru-guru itu punya kesadaran tentang pentingnya kesehatan itu. Oke. Lalu ketika mereka menyadari tentang pentingnya kesehatan, maka kita meningkat pentingnya jaminan kesehatan. Ketika sudah menyadari tentang jaminan kesehatan, maka selanjutnya adalah bagaimana menggunakan jaminan kesehatan. Kemudian kalau bisa setelah dia bisa melakukan itu, bisa mendiseminasikan, bisa menyebarluaskan pada yang lain-lainnya. Nah, harapan saya kira-kira seperti itu. Tapi secara khusus kepada para guru ini, bagaimana dia mengemas supaya di dalam pembelajaran itu dia bisa lebih mudah mentransformasikan materi, konten, pengetahuan tentang jaminan kesehatan ini kepada murid-muridnya. Itu yang paling penting. Oke. Packaging ya, betul. Karena dengan packaging yang bagus, penerimaannya bagus, maka otomatis akan berpengaruh pada aspek sampai ke behavior. Ya, itu luar biasa sekali ya. Ini berasal di kuliah saya. Luar biasa sekali. Senang banget ya, berarti emang packaging, kembali lagi packaging itu yang diharapkan bisa dikemas dengan baik gitu kan ya Mas Sis. Nggak salah sih Mas Sis, kemarin kita lihat itu Prof lagi belajar, ternyata salah satu konten pembelajaran mereka itu adalah melihat videonya Mas Sis. Wah, Babe. Ya, asal Oh iya. berarti kata kabar dia ya. Yang itu karena benar. Itu yang benar. Betul. Kan saya selalu ikuti arahan dari Pak Diru. Nah, sebelum menutup obrolan yang sangat seru ini nih, sangat berat ini nih, mungkin untuk Pak Diru nih Pak, ada yang mau disampaikan untuk Duta BPJS atau mungkin sobat podcast semua? Sobat podcast dulu ya, sobat DKN. Ya, sobat DKN. Sobat DKN. Saya mau sampaikan apa sih sebenarnya tujuan DKN itu ada 3 ya. Oke. Nomor 1, DKN itu memberikan akses layanan kesehatan orang-orang yang dulu sulit karena ada biaya iuran kesehatan. Itu dengan adanya ini mudah-mudahan itu dilepas ya, tidak ada lagi barier akses karena tidak ada duit ya. Yang kedua, tujuan kita yang kedua adalah menjaga, memberikan perlindungan finansial. Kalau orang sakit tidak perlu jual motor, tidak perlu jual rumah Ya. sehingga kita bisa tetap produktif. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sampai kepada seluruh penduduk Indonesia. Yang ketiga, harapan kita yang paling penting adalah ini bisa menembus perbaikan kualitas. Terhadap 3 ini, haknya seluruh sobat DKN untuk menilai. Karena ini kan harus disampaikan terus sebagai bukti-bukti, dengan begini juga literasinya bertambah. Kemudian, oleh karena itu, semua hal-hal terkait ini silakan dilihat semua, termasuk kalau ada kritik saran ya Prof untuk perbaikan DKN, kita pasti akan sangat terima karena semua kritik membangun itu pasti bagus untuk kita. Kemudian ini untuk Duta DKN, Duta BPJS Kesehatan, kalian memanggilnya Duta BPJS Kesehatan. Kenapa namanya Duta? Karena setiap Duta adalah penyampai informasi. Jadi ingat seluruh Duta BPJS Kesehatan, Anda harus bagus literasinya karena ketika Anda ditanya Anda adalah Duta BPJS. Kalau Anda kemudian bilang saya tidak tahu, orang akan Anda pakai seragam BPJS mau tidak tahu. Oleh karena itu, product knowledge, literasi terkait apapun dengan BPJS Kesehatan, terutama pada hal-hal prinsip, iuran, cara mendaftar, bagaimana kalau ada mau ke rumah sakit, rujukan, dan sudah harus paham. Kenapa? Karena kemudian kita lah orang-orang terdepan, mungkin guru di sekolah juga punya ini, tetapi Duta BPJS anytime harus bisa menjadikan tempat yang bagus ditanyain pada saat ini benarnya sih seperti itu seperti itu. Oleh karena itu Duta BPJS perkuat literasi. Jadi bukan cuma guru, Duta BPJS saya ingatkan produk knowledge Anda harus tahu. Perkuat literasi. Karena kan untuk masyarakatnya kita sudah sediakan aksesnya, kita sudah sediakan juga pemahamannya. Nah, tinggal dari duta-dutanya juga nih. Bayangkan kalau pakai label BPJS Kesehatan di sini terus ditanya BPJS nggak ngerti tentang hal ini. Pak Diru ini luar biasa ya, selain memikirkan Duta BPJS, memikirkan anak-anak sekolah juga dikasih lah itu program. Semua dipikirkan. Luar biasa Pak Diru ini. Benar-benar jauh ke depan gitu ya, sudah diperhitungkan untuk beberapa tahun sampai 20 tahun ke depan malah ya. Jadi masa setelah menjadi direktur ya.
kali ini yang luar biasa seru, benar-benar membuka insight akan hal-hal yang baru ya. Kita jadi banyak tahu Iya. apa sih isu muatan jaminan sosial itu Iya, seperti betul. apa gitu kan. Jadi kalau orang tuanya di rumah ngelihat anak-anaknya ngerjain PR, bikin konten BPJS, bukan jadi artis TikTok ya. Mereka sudah mengerjakan tugas. Support ya. Disupport. Ya, karena memang keluarga itu adalah garda pertama ya, karena itu pemahaman tentang jam sosial ini utamanya berawal dari keluarga, kemudian nanti bisa menyebar ke seluruhnya gitu. Oke, itulah podcast kita kali ini luar biasa ya, bersama dengan Pak Dirum, lalu juga dengan Prof. Komarudin, benar-benar sangat inspiratif sekali. Nantikan juga podcast selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa juga. Dari kami jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di sosmed semua teman-teman. Dari saya Rosis dan partner saya Paradisa. See you next time. Bye. BPJS Kesehatan.